politik identitas itu adalah sebuah kewajiban. Memakai politik identitas sebagai ngeruk suara itu sangat enak. Murah, harganya murah politik identitas. Cukup dengan doktrin, kemudian orang akan tergiring. Orang yang terus mengkampanyekan politik identitas, ketahuilah bahwa itu bukan sejatinya perintah agama dan Rasul, tetapi perintah insting politik mereka agar mendapatkan keuntungan dengan menjual agama. Banyaknya kelompok-kelompok Islamofobia yang selalu menyerang umat Islam, yang selalu berbicara tentang anti-Islam, yang selalu menuduh Islam sebagai kadrun. Na'udzubillah min dzalik. Mereka selalu menuduh kita sebagai apa? Orang-orang Indonesia, bangsa Indonesia yang mengedepankan politik identitas. Padahal politik identitas itu adalah sebuah kewajiban. Secara subjektif kita harus akui bahwa dengan politik identitas itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat mampu menaklukkan sepertiga dunia ini dalam waktu yang sangat singkat. Menjelang pemilu 2024, kita juga sudah mulai disuguhkan berita-berita yang sangat very complicated. Salah satunya selalu menyudutkan umat Islam, selalu melihat Islam dari sisi negatif. Semoga pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang akan dipegang oleh umat Islam yang bukan hanya namanya saja, tetapi oleh pemimpin-pemimpin Muslim yang jinuan, pemimpin-pemimpin Muslim yang betul memberikan berbagai macam kontribusi kepada umat Islam di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, ceramah Muhyiddin Junaidi sedang ramai diperbincangkan karena dia membuat satu narasi bahwa wajibnya berpolitik identitas sebagaimana yang Rasulullah pernah lakukan di masanya, dan itu sukses. Sehingga apa yang pernah dilakukan oleh Rasul itu wajib untuk umatnya lakukan. Itu dalil pembenaran beliau yang terhormat. Beliau itu menjabat sebagai wakil ketua Dewan Pertimbangan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Beliau juga termasuk Dewan Koperasi Syariah 212 yang pernah mendapatkan gelontoran dana dari ACT, Aksi Cepat Tanggap, yang ternyata uangnya itu bukan hasil uang halal, tetapi uang sangat haram diterima oleh Koperasi Syariah. Muhyiddin berkelit dulu tuh ketika kemudian dikaitkan dengan Koperasi Syariah 212. Katanya beliau tidak mengetahui. Tapi ya wislah, wallahu a'lam. Masa Dewan Koperasi Syariah 212 nggak tahu bahwa ada aliran dana yang ngucur dari ACT kepada Koperasi Syariah 212. Itu profil singkatnya. Kemudian, apakah benar berpolitik identitas sebuah kewajiban? Ini yang penting kemudian untuk kita kupas sama-sama. Karena jangan sampai menjadi gagal paham, seolah-olah bahwa itu adalah kewajiban. Padahal kalau kita lakukan, itu rentan perpecahan. Satu kali lagi, rentan perpecahan. Saya tidak mengatakan bahwa berpolitik identitas itu haram, tetapi rentan perpecahan. Sebagai bukti nyata, ya,
pernah satu Indonesia tahu ketika Pilkada DKI Jakarta dulu urusan Ahok, bagaimana ada sekelompok orang yang memakai politik identitas sebagai kendaraan politiknya untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai gubernur. Apakah salah? Menurut saya sah-sah saja. Menurut saya secara aturan hukum sah-sah saja. Tetapi secara moral, secara etika, secara kesucian agama, mereka terapkan atau tidak? Coba kita cek. Bagaimana sekelompok orang yang menggunakan politik identitas dulu menghajar nih, menghukumi, ya, memponis orang lain yang satu agama dengan munafik, bahkan kafir. Kita gampang menemukan spanduk di masjid-masjid Jakarta itu, ya. Masjid ini tidak menerima jenazah pendukung penista agama karena munafik. Kepada muslim loh. Coba bayangkan, menstempel munafik seseorang karena politik. Ini yang berbahayanya di sini. Rasulullah dulu ketika beliau katakan menggunakan politik identitas sesama agama Islam, apakah memponis orang lain, menuduh orang lain? Enggak. Bahkan beliau mengayomi bukan hanya dari kelompok Islam, tetapi non-Islam. Jadi Rasulullah menggunakan politik identitas secara sehat. Ini yang penting kemudian untuk kita catat. Karena jangan sampai dalilnya kemudian mengambil jejak Rasul, tetapi kita justru menyelewengkannya. Kita makan yang sudah jelas-jelas terbukti terjadi. Bukan hanya orang lain yang kemudian dihina, yang kemudian diejek, yang kemudian disebut kafir. Tetapi kelompok Islam saja yang satu ahlul kiblat disebut munafik dengan sembarangan gara-gara politik. Maka disinilah agama sangat rentan. Ketika masuk ke ruang politik, itu dicabik-cabik kesuciannya. Maka di sini saya berani mengatakan, di Indonesia, jika ada kelompok orang yang menggunakan politik identitas, menggaungkan politik identitas, sama sekali gak bakal menciptakan perdamaian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gak bakal memunculkan kesehatan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nggak bakal mensucikan agama. Mensucikan ajaran agama. Artinya diselewengkan. Nah di sini bahayanya. Silakan, nggak jadi soal menurut saya pakai politik identitas asal yang sehat. Jangan asal tuduh sana sini seenaknya, memponis dengan labeling yang mereka inginkan atas nama Tuhan. Gitu loh. Masalahnya di sana menurut saya. Dan itu sudah terbukti. Ya, itu sudah terbukti, jelas nyata. Apakah nggak boleh sembarangan memponis seseorang munafik? Oh, sangat nggak boleh. Munafik itu letaknya di hati. Apakah mungkin manusia mampu melihat, menerowong hati manusia yang lain? Kan nggak bisa, bos. Ya, makanya saya akan menyodorkan satu kisah. Ketika tetangga Sayyidina Umar ibn Khattab itu ada yang meninggal. Ya, dikabarkanlah oleh sekretarisnya Sayyidina Umar, Malik Ad-Dari. Kata Malik Ad-Dari, "Tuan, itu tetangga kita ada yang meninggal." Ketika sekretarisnya mengkabarkan kepada Umar, akhirnya Sayyidina Umar langsung bergegas, berniat, bermaksud untuk berwudu, untuk datang, untuk menyolatkan, untuk nguburkan, kan gitu ya. Kemudian oleh Malik Ad-Dari justru dicegah. "Tuan, saya mendapatkan informasi dari tetangga
bahwa orang yang meninggal itu adalah orang munafik. Sedangkan menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak boleh datang, apalagi sampai menyolatkan mayit yang munafik. Dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, marah kepada Malik Ad-Dari. Hei Malik Ad-Dari, Nabi Muhammad memponis seseorang itu munafik dari wahyu yang diterimanya yang tidak mungkin salah. Catat ya. Satu kali lagi. Rasulullah memponis bahwa seseorang itu munafik dari wahyu yang diterimanya yang tidak mungkin salah. Sementara saya mendengar munafiknya seseorang dari ente yang kemungkinan baik salah. Jadi husnuzon kepada sesama manusia. Mari kita datang, nyolatkan dan sebagainya. Itu Sayyidina Umar. Sekelas Sayyidina Umar itu enggak sembarangan. Enggak berani, bukan sembarangan. Enggak berani memponis orang lain itu seorang munafik. Meskipun tetangganya itu sudah beredar bahwa orang itu orang munafik. Sekretarisnya pun sudah mengatakan bahwa orang itu munafik. Tapi Sayyidina Umar tetap kekeh. Kenapa? Karena beliau punya keyakinan bahwa tidak ada manusia yang mampu melihat munafiknya seseorang. Karena letaknya di hati, bos. Lah sementara di Pilgub, Pilkada DKI, kita nggak menemukan moral itu. Kita nggak menemukan etika itu. Nggak menemukan kita. Wah, garangnya manusia-manusia beragama ketika itu. Yang katanya menggunakan politik identitas berbasis agama Islam. Tetapi garangnya minta ampun. Disinilah bukti nyata bahwa ketika ada kelompok di Indonesia yang menggunakan politik identitas itu sangat tidak sehat. Sangat tidak sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad contohkan. Paham ya di sini? Jadi kesimpulannya, kalau ada orang yang tetap berkampanye, meneriakan mesti make politik identitas, percayalah bahwa itu bukan sejatinya perintah agama, bahwa itu bukan sejatinya perintah Rasul, tetapi perintah insting politik mereka. Ya, sekali lagi, itu perintah insting politik mereka. Karena enak loh, sangat enak sekali. Memakai politik identitas sebagai ngeruk suara itu sangat enak. Murah, harganya murah politik identitas. Cukup dengan doktrin, kemudian orang akan tergiring. Di sini rentan bahayanya di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sampai di sini paham. Ya. Silahkan simpulkan masing-masing.